Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cikal Arwi Caksono dengan tiket JIP terakhir 054. Saya dari Sekolah Vokasi dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul kedua, yaitu pembentukan citra atau image information, yang dimana ini merupakan modul kedua atau praktikum kedua. Nah, di sini terdapat 20 percobaan yang nantinya akan saya coba running dan kita lihat bersama hasilnya seperti apa. Dan terdapat satu project yang nantinya akan saya tunjukkan. Nah, langsung saja. Ini adalah percobaan pertama yang dimana translasi gambar. Translasi sendiri merupakan pergeseran gambar secara horizontal X dan vertikal Y menggunakan matriks transformasi affin 2x3. Nah, ini merupakan translasi di mana M itu ada 1, 0, dan TX, bawahnya 0, 1, TY. TX merupakan pergeseran horizontal kanan dan kiri. TY merupakan pergeseran dari pergeseran vertikal bawah dan atas. Plus untuk yang TX plus untuk kanan dan min untuk kiri, dan TY itu plus untuk bawah dan min untuk atas. Oke, ini merupakan gambaran sedikit dari programnya. Yang pertama itu ada program transisi kanan dan bawah. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini output. Nah, untuk outputnya sendiri itu berupa gambar yang sama seperti kemarin yang nanti akan langsung tersimpan di drive atau folder yang sudah disiapkan. Yang pertama itu si dasar teksnya. Teks tadi adalah pergeseran horizontal itu 50, TJ-nya 30. Arahnya ke kanan ke bawah, lalu berbagai arah kanan bawah. Oke, kita langsung saja ke gambarnya. Seperti ini gambarnya, teman-teman. Ini original, ini kanan bawah, kiri atas, kanvas besar, animasi, border wrap, border eject, dan untuk ukurannya itu tertulis di sini, teman-teman. Ini animasi transisi, nampi, kanvas besar, kanvas besar. Yes. Oke, mungkin untuk percobaan pertama itu saja, teman-teman. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu ada rotasi dengan sudut bebas. Di mana rotasi gambar pada sudut bebas itu ada titik pusat custom dan penanganan kanvas agar gambar tidak terpotong. Nah, fungsinya yaitu untuk mencari center, angle, dan scale atau jarak, skala, yaitu matriks rotasi 2x3. Nah, dan juga untuk terapan rotasi. Ini adalah gambaran programnya, teman-teman. Nah, keduanya itu rotasi makrab. Oke, kita coba run. Apakah error? Oh, tidak, alhamdulillah. Jeng jeng. Set. Oke, biar nggak ini kita lihat di output. Seperti ini dia. Ini dia, teman. Ini dia hasilnya, teman. Bisa nggak? Kayak gini. Nah, ini keterangan yang tertampil pada output di VS Code-nya, teman. Aduh, nggak pakai. Nah, originalnya, teman, sudut 15 derajat di sini, 37 di sini, terus 72 ada berbagi sudut. Sudut 15 nih, teman-teman. Sudut 37 di sini, teman-teman. Lalu sudut 72 di sini, teman-teman. Ada ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nih 37 full. Nah, oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini silang aja. Iya. Oke, untuk percobaan kedua kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Jebret. Oke, percobaan ketiga sendiri merupakan scaling dan zoom, di mana scaling mengubah ukuran gambar dan zoom in itu memperbesar area tertentu. Zoom out untuk memperkecil seluruh gambar. Nah, fungsinya itu untuk interpolasi, lalu uh, nampi nampi up itu SRC itu digunakan untuk memperbesar dua kali dengan Gaussian piramidnya, dan nampi red down-nya itu untuk memperkecil dengan Gaussian piramidnya. Oke, ini sedikit gambaran tentang pemrogramannya. Resize dengan ukuran absolut, riset dengan skala, perbandingan metode interpolasi. Ini seperti ini programnya, teman-teman. Zoom in, ini adalah program untuk zoom in. Ini Gaussian, teman.
visualisasinya. Set, kita coba running. Jebret. Oh, error es. Error nampaknya. Nah, kalau error, kita masukin ke Copilot. Nah, kita lihat outputnya nanti gambarnya seperti apa. Biarkan Copilot bekerja. Belum keluar nih teman. Keep. Halo. Hmm, cukup lama namanya. Keep. Di keep saja teman. Halo. Ah, udah keluar nih. Oke. Nah, ini dia teman. Resize absolute ini adalah ukurannya teman. Kita lihat ini dia. Hmm, original. Ini zoom 2 kali. Ini perbesar cuma 2 kali. Ini ketika ini tampilan ketika di zoom 4 kali. Ini zoom kiri atas 3 kali. Nah, untuk keterangannya itu ada di sini. Ah, ini dia. Resize absolute. Resize absolute itu adalah ukuran ukuran normalnya. Nah, ukuran normalnya. Nah, ini resize faktor skala 0,25 dibanding interpolasi linear kubik zoom kubik Lansomsa. Nah, ini dia. Oke, kalau gitu aja untuk percobaan ketiga. Kita lanjut ke percobaan keempat. Sip. Sip. Percobaan keempat. Percobaan keempat merupakan percobaan transformasi Affin, di mana transformasi Affin memetakan 3 titik sumber ke 3 titik tujuan. Yaitu untuk mempertahankan garis paralel tapi memungkinkan rotasi, skala, transisi, dan shear secara bersamaan. Fungsinya yaitu matriks Affin dan terapan transformasi. Oke, ini adalah library yang digunakan. Oke, ini definisi-definisi. Lalu ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu transformasi Affin dasar itu digunakan untuk transformasi. Nah, di sini adalah gambaran dari pemrograman yang digunakan. Set, set, oke. Langsung saja kita running habis ini. Ini yang visualisasinya adalah, ini adalah pemrograman visualisasi. Running. Kita lihat. Oke. Seperti ini teman. Affin dasar, sharing horizontal, sharing vertikal, rotasi dan translasi dan skala, sudutnya 25, skala refleksi satu. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, jepret. Nah, ini dia. Eh, ini dia gambarnya teman-teman. Hasil dari output dari running tersebut, output dari program tersebut setelah di running. Nah, untuk ukurannya itu di sini, keterangan ukurannya atau keterangan hasilnya. Oke, kita lanjut ke percobaan kelima, yaitu ada transformasi perspektif, di mana transformasi perspektif memetakan 4 titik sumber ke 4 titik tujuan menggunakan matriks 3x3. Itu tidak untuk mempertahankan garis paralel. Fungsinya sama, yaitu untuk matriks perspektif 3x3 dan terapan transformasi. Ini adalah gambaran dari sedikit pemrogramannya teman-teman. Library definisinya, definisikan, panggil nanti. Nah, ini adalah step by stepnya. Perspektif dasar 4 titik. Set, koreksi. Efek bird's eye view, pada pandangan atas. Efek zoom, inverse perspektif, informasi, visualisasi. Ini adalah programnya teman-teman. Oke, kita running. Jebret. Oke. Oh, nampaknya error lagi teman. Kalau error kita kasih ke Copilot. Oke.
Set, upload, enter. Keep saja teman, biarkan robot yang bekerja. Keep, halo. Nah, sudah nampaknya teman, berhasil. Oke, kita running ulang. Ah, ini dia. Oke, ini adalah keterangannya teman-teman. Zoom perspektif, zoom inverse perspektif, variasi transformasi. Set, ini dia gambarnya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini adalah POV perspektif, lalu ini adalah dokumen scanner, bird eye. Keterangannya ada kan? Nah, ini bird eye, persegi, trapesium, dokumen scanner. Ini teman, koreksi dokumen miring. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-6. Kalibrasi kamera dan checkerboard, di mana kalibrasi kamera mengestimasi parameter intrinsik atau dalamnya terdapat focal length, eh, principal point, dan distorsi menggunakan pola checkboard. Fungsinya itu untuk mendeteksi fungsi checkerboard, lalu ada subpixel refinement, lalu ada visualisasi dan estimasi parameter kamera. Kita lihat contoh programnya. Oke, oke, set, float, oke, float, masih float. Menampilkan itu adalah program visualisasi teman untuk menampilkannya. Oke, kita coba running, cepret. Oke, langsung bisa tanpa error. Kita lihat langsung hasilnya. Oke, luar biasa sih teman. Membuat data kalibrasi ini checkboardnya teman. View 1 dibuat, corners, deteksi sudut, 70 sudut. View 2 terdeteksi 70 sudut. View 3 terdeteksi 70 sudut. View 4. Oke. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya teman-teman. Itu ada proyeksi 3 dimensi ke 2 dimensi, di mana percobaan ini mempelajari cara memproyeksikan titik 3 dimensi ke bidang gambar 2 dimensi menggunakan parameter kamera intrinsik dan ekstrinsik. Kita lihat programnya teman, definisi kamera, ini ada simulasinya teman. Oke, ada definisi objek 3 dimensi, yaitu kubus. Ini ada nilai-nilai matriksnya, si depan, si belakang. Visualisasi. Oke, coba kita run. Sudah. Kita lihat outputnya. Jedem. Nice, guru-guru. Oke. Kita analisis seperti itu. Oh, oke. Jadi seperti ini teman hasilnya. Ini adalah keterangan dari output setelah kita running. Ini gambarnya.
Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, itu percobaan ke-8. Lalu itu ada koreksi distorsi lensa, di mana distorsi lensa menyebabkan garis lurus melengkung. Program ini mensimulasikan dan mengoreksi distorsi radial dan tangensial. Fungsinya itu untuk mengkoreksi distorsi dan juga membuat peta koreksi untuk remap dan menerapkan peta koreksi. Ini adalah sedikit gambaran program daripada percobaan ini. Set. Oke, lanjut, lanjut. Nah, ini visualisasi. Cukup sedikit programnya, teman-teman. Kita running aja. Ini, oke. Error lagi. Keep saja, teman-teman. Halo. Oke, sudah ada nampaknya. Kita tinggal running ulang. Oke. Ini adalah keterangan atau output dari hasil setelah kita running. Ini adalah keterangan dari gambarnya, teman-teman. Kita lihat gambarnya itu seperti ini, teman-teman. Distorsi kamera lensa. Yang original seperti ini. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu ada sampling dan aliasing, di mana sampling mengurangi resolusi gambar, aliasing terjadi ketika frekuensi tinggi tidak difilter sebelum di down sampling. Nah, konsep ini yaitu Nyquist term, frekuensi sampling sendiri harus kurang lebih dari sama dengan 2 kali frekuensi sinyal. Dan ketika anti aliasing, kondisi gambar yaitu blur sebelum di down sampling. Oke, ini adalah gambaran programnya, teman-teman. Set, set, oke, oke, set. Ini adalah program visualisasinya. Baris pertama tanpa AA dengan AA. Coba kita running. Cepret, apakah error? Semoga tidak. Oh, tidak nampaknya. Oh, error nampaknya. Oke. Let's go copilot. Sedang baca programnya nih, set. Apakah ada yang diganti programnya? Oh, ada keep. Halo, halo. Keep. Evaluasi. Keep. Halo. Nah, sudah berhasil. Oke, kita running ulang. Kita lihat gambarnya. Ini seperti ini. Sebagai 9. Gue, wah. Berarti hipnotis. Ini adalah garis. Tipis-tipis. Cekar crop. Oke, untuk keterangan dari gambar tersebut ada di sini. Garis frekuensi tinggi. Pola garis. Periodenya 2 piksel. Seperti ini. Down sampling tanpa AA. Oke, berarti itu teman-teman untuk percobaan ke-9, kita lanjut percobaan 10. Percobaan 10 sendiri merupakan gamma correction, yang dimana gamma correction sendiri digunakan untuk memperbaiki brightness atau kecerahan secara nonlinear. Dengan rumusnya outputnya itu
255 dikali input dibagi 25 per 255 nanti dipangkatkan dengan nilai gamma. Gamma sendiri terdapat tiga parameter macamnya, yaitu ketika gamma kurang dari satu maka gambar lebih terang atau shadow diperkuat atau bayangnya diperkuat. Lalu ada gamma ketika gamma lebih dari satu maka gambar lebih gelap atau shadow-nya atau bayangnya dipergelap. Dan kondisi yang ketiga yaitu ketika gamma sama dengan satu, yaitu tidak berubah apa-apa. Oke, seperti ini gambaran programnya teman. Langsung aja kita running. Semoga tidak error tipis-tipis. Oke, let's rock. Copilot. Let's walk. Oke. Banyak banget ganti. Oke, keep, 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 keep. Banyak sekali teman-teman yang perlu diganti atau direvisi. Biasanya disebabkan karena perbedaan eh, bahasa dari Python ini sendiri. Nah, udah bisa. Set, udah muncul kayaknya gambarnya. Nah, ini dia teman-teman. Kita coba running untuk melihat keterangannya. Kita lihat gambarnya teman-teman. Ini gambar original teman-teman. Nah, ini nah, ketika gambarnya 0,2 atau kurang dari satu, maka bila keterangannya maka lebih terang. Ini ketika ada 0,3 gambarnya, shadow-nya diperkuat. Lebih terang tuh maksudnya bayangannya atau latar belakangnya ini diperkuat atau dipergelap teman. Jadi semakin besar maka akan semakin cerah. Seperti ini ketika gambarnya lebih dari satu maka terang sekali. Oke, outro. Oke, lanjut. Itu saja yang percobaan ke-10. Kita lanjut ke percobaan ke-20. Ke-11. Ke-20 sih. Yaitu ada interpolasi gambar di mana interpolasi ini untuk menghitung nilai pixel baru saat resize atau transformasi. Nah, metode berbeda menghasilkan kualitas dan kecepatan berbeda. Ada metode interpolasi PNCV. Yang pertama ada inter-nearest, yaitu untuk tetangga terdekat dengan cepat atau jagged. Lalu ada interlinear, itu terbagi dua, yaitu bilinear itu ada default dan smooth. Ada interkubik, yaitu bikubik, besarnya itu 4 kali 4 atau lebih smooth. Lalu ada lens Zox 4, yaitu lens Zox misalnya 8 kali 8 terbaik dan lambat. Lalu interarea itu untuk downsampling. Ini adalah gambaran dari programnya teman. Oke, sedikit sekali programnya kita running. Error lagi, yes. Ayo bekerja, yes. Ah, keep, keep, low. Nah, udah jadi teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini dia baru muncul. Oke. Sama ya kurang lebihnya. Cuma yang membedakan dari
gambar-gambar sebelumnya. Nah, gambar yang ini adalah kejelasannya teman-teman. Ini seperti beta atau petak-petak nih. Nah, seperti ini. Ini pikselnya dikurangin ini. Ukuran 40 kali 40. Ini yang linear, ini yang kubik, ini yang oke, ini adalah hasil dari percobaan ke-11. Kita lanjut ke percobaan ke-12. Yang ke-12 itu adalah konversi koordinat polar, di mana digunakan untuk mengkonversi gambar antara koordinat kartesian, x, y, dan polar atau r dan theta, beta apa theta itu. Lalu itu berguna untuk menganalisis pola radial, clock reading, dan lainnya. Oke, ini adalah contoh programnya. Kita running aja langsung. Sama error. Oke. Let's work again. Oke. Halo. Nah, udah muncul nih teman-teman hasilnya. Nah, ini dia. Ini adalah output dari percobaan ke-12 teman-teman. Ini adalah ketika original teman-teman. Lalu ini adalah pola, ada pola linear, pola log, inverse, rotasi via polar, pusatnya pusat 3300. Salah. Kita coba lihat keterangannya. Oke, masih error. Oke, kita lanjut saja ke percobaan ke-13 teman-teman. Itu ada sharing gambar, yaitu sharing gambar itu untuk memiringkan gambar searah sumbu X atau Y. Nah, itu ada matrix shear. Yang pertama ada horizontal, yaitu yang miring ke kanan atau ke kiri. Sedangkan yang vertikal itu ada miring ke atas dan ke bawah. Dulu. Kok sedang bekerja ini? AI saya. Oke. Halo. Apakah ada perubahan? Oh, belum. Kok yang kedua sih? Kok rotasi itu bebas? Oke, kita lanjut saja. Sama, masih error. Kita running, jebret. AI kita buat ya. Error semua, es. Coba. Nyusun. Kenapa seperti ini, guys?
Nah, bisa. Oke, coba kita running. Nah, ini ada keterangan dari outputnya teman-teman. Shear horizontal, ukurannya seperti ini. Shear vertikal. Horizontal itu ada miring kanan dan kiri teman-teman. Vertikal itu miring ke atas ke bawah. Gabungan dan efek tali. Kita coba lihat hasilnya. Ini adalah original shear. Wih, di computer vision. Computer vision. Oke, kita lanjut ke percobaan 14. Oke, salah. Singkat saja. Percobaan 14. Lu. Ini error. Percobaan 14 sendiri itu adalah refleksi gambar, di mana refleksi ini mencerminkan gambar terhadap sumbu atau garis tertentu menggunakan matriks transformasi affin. Sama, poinnya ketiga itu refleksi horizontal, yaitu kanan kiri ya. Ada refleksi vertikal dan refleksi diagonal, di mana untuk refleksi diagonal sendiri itu adalah kombinasi rotasi dan flip. Sama nih kasusnya nih, kayak yang tadi. Kok jadi kayak gini? Hmm, Skip. Udah nih. Oke, taruh nih coba. Oke, ini adalah keterangan dari refleksi horizontal, refleksi vertikal, refleksi diagonal, campuran atau kombinasi, rotasi dan flip. Terus ini refleksi garis miring, refleksi cermin, dan efeksi kaleidoskop efeknya. Coba. Nih, seperti ini teman-teman hasilnya dari percobaan ke-14. Vertikal. Vertikal itu atas bawah. Dan horizontal itu kanan kiri. Yang ini adalah kombinasi. Efek cermin itu mirror teman-teman. Oke, kita lanjut. Percobaan 15. Matrix. Oke. Widih. Kok kayak gini semua? Oke. 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 Nah, untuk yang percobaan ke-15 ini yaitu matriks transformasi homogen. Di mana matriks transformasi homogen ukurannya itu 3x3 itu untuk menyatukan translasi, rotasi, skala, dan shear dalam satu matriks. Komposisi transformasi ini dilakukan dengan perkalian matriks, yaitu konsepnya X-nya itu namanya 3x3-nya itu dikalikan dengan X saja. X di 1. Ini kan. Benar. Oke, kita running aja. Sudah berhasil. Ini adalah gambaran programnya teman. Matriks dasar, rumus-rumusnya ini nilai-nilainya teman. Komposisi, inverse, isolasi. Nah, ini adalah logikanya teman. Set. Nah, translasi, rotasi, skala, dan shear. Rotasi 30 derajat di pusat. Gabungan RST, rot, scale, dan trans. Ukuran berbeda. Oke, kita lihat hasilnya, hasil gambarnya. Oh, nggak bisa. Ada error nampaknya. Gambarnya belum muncul teman-teman. Nah, ini muncul nih. Oke. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Oke. Ini adalah gambar translasi, rotasi 30 derajat. Ini skalanya, terus ini shear, ini ada gabungan SRT. Itu ini rot ke trans, ini trans ke rot. Ini juga beda nih teman-teman. Jaraknya beda nih. Ini terlihat lebih sempit, dan ini terlihat lebih luas. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-16. Spread. Uh,
masih sama error mulu. Wih. Nah, untuk percobaan 16 sendiri itu adalah image pyramid, di mana image pyramid adalah representasi gambar multi resolusi. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu ada Gaussian pyramid, kita dulu. Gaussian 2 poin itu Gaussian pyramid yang artikan blur atau downsample berulang. Lalu ada Laplacian pyramid, yaitu nanti gambarnya itu detail antar level untuk blending. Oh, udah. Ntar ini keterangan ini Gaussian pyramid. Outputnya udah tampil, kita lihat gambarnya. Ini dia teman. Laplacian blend, Laplace direct blend, Laplacian blend. Oh, ini terlihat lebih blur teman-teman. Konstruksi blur, blur, blur. Ini lebih terang teman. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-17. Wah, percobaan ke-17 yaitu adalah barrel dan pincushion distortion. Nah, distortion barrel sendiri menyebabkan garis lurus melengkung keluar, sedangkan pincushion melengkung ke dalam. Masih error, kita running. Nah, efek ini umum pada lensa wide angle. Nah, untuk programnya seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau kita keep, itu diganti secara otomatis, teman-teman. Gambarnya ini ringkasan. Oke, kita coba running lagi. Harusnya udah berhasil sih. Oke, oke. Nah, udah berhasil kan? Ringkasan. Berlutasi itu garis lurus melengkung keluar. Pincushion distortion itu garis melengkung ke dalam. Ada mass distortion itu kombinasi K1 dan K2 positif negatif. Bahwa ini adalah CV2 itu menerapkan mapping pixel custom dan yang video itu mempercepat komputasi. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman, gambarnya mirip-mirip semua teman-teman. Biar memudahkan kita untuk menganalisis. Apa yang jadi? Oke, kita lanjut ke percobaan 18. Cukup simpel teman-teman. Oke. Nah, untuk percobaan 18 ini adalah remapping gambar, di mana remapping gambar itu mengubah posisi pixel menggunakan peta atau map custom. Bisa digunakan untuk efek wave, swirl, mirror, dan sebagainya, teman. Fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu mapping custom dan membuat grid koordinat. Nah, untuk contoh programnya seperti ini, teman. Cukup panjang. Ini ringkasannya, yaitu CV2 itu menyatakan pixel dari posisi asal ke posisi baru, lalu ada map X dan map Y itu mendefinisikan dari mana pixel diambil, lalu ada efek wave, yaitu kelebihan atau offset sinusoidal pada suatu sumbu, efek ripple, gelombang lingkaran dari pusat, efek swirl, yaitu rotasi yang bergantung pada jarak dari pusat, lalu ada efek Spherise, itu distorsi bola menggunakan ekstrim, lalu ada efek mirror, ya mirror tau lah ya. Oke, kita lihat gambarnya yang mirror. Nah, ini seperti cembung. Oh, ini abstrak ya. Oke, horizontal itu atas bawah, ini vertikal kanan kiri ya. Oh, kebalik. Horizontal itu atas bawah, yang vertikal itu kanan kiri. Oke, itu. Selanjut ke percobaan yang ke-19. Kita mendekati akhir, teman-teman. Run. Oh, masih error. Aduh. Nah, percobaan 19 ini merupakan transformasi log dan power atau kontras, di mana transformasi ini menggunakan intensitas untuk mengubah distribusi kecerdasan besar dengan pixel. Jalan pixel, sorry. Nah, terdapat 3 poin, yaitu log transform, yaitu untuk memperluas detail gelap, kompres terang, lalu power law atau gamma. Jadi ketika gamma kurang dari 1 maka terang, dan ketika gamma lebih dari 1 maka gelap. Lalu ada piecewise linear, yaitu untuk penyesuaian kontras linear per segmen. Di sini ada contoh programnya, teman. Oke, kurang lebih seperti ini, teman. Keep. Nah, otomatis digantikan.
Cukup panjang bro programnya. Oke. Mm. Nah, seperti ini terang teman-teman. Ada transformasi logaritma, inverse log transform, power law, atau gamma. Jadi gamma ketika kurang dari satu, maka itu mencerahkan. Lalu gamma lebih dari satu, maka menggelapkan. Ekspansinya terang. Kita lihat. Hmm, ini adalah contoh kurva atau bentuk kurvanya teman-teman. Terkait intensitas cahayanya. Terus ini log power hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kondisi ketika gammanya kurang dari satu, kurang dari satu, apa satu, lebih dari satu. Dari kecerahannya bisa terlihat teman-teman perbedaannya. Oke, kita lihat untuk percobaan yang ke 20 itu terakhir. Hmm. Oke, percobaan 20 yaitu pembuatan citra sintesis, yang dimana membuat gambar sintesis menggunakan operasi matematika dan OpenCV, yaitu pada percobaan ini berguna untuk testing algoritma, kalibrasi, dan simulasi. Kita keep. Seperti ini adalah program, contoh program, gambaran program dari percobaan ini, percobaan ke-20 ini teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini tradisional dibuat dengan ukuran 512 kali 1512. Kita lihat dia ringkasan. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, seperti ini teman hasilnya. Ada beberapa sepertinya. Oke, warna sintetis. Oke, oh seperti ini teman. Nah, oke teman-teman. Oke, baik di sini. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang project yang saya bikin, yaitu membuat smart parking system atau demonstrasi tanpa memerlukan gambar atau kamera asli. Yang dimana di sini bisa terlihat pada terminal terdapat pilihan pada nomor pertama, yaitu nomor satu, yaitu proses gambar pada plat. Ya, nah di sini kalian bisa mengirim file yang udah kalian download sebelumnya di PC kalian atau laptop kalian. Nah, kalian bisa kirim di sini. Nantinya gambar tersebut akan diproses dan plat tersebut ketika posisinya itu miring atau kurang jelas maka akan otomatis terdeteksi di sini, teman. Oke, kok di sini. Nah, di sini. Oke, kita coba yang kedua, itu simulasi log kendaraan. Oke, kita tulis saja misalkan kita ingin mencari motor dengan plat nomor H1234 BC, enter. Nah, ini terangannya masuk. Nah, ini adalah waktu parkir teman-teman, ada waktu parkir, terus ada keterangan kendaraan H ini masuk parkir dan jam segini teman-teman. Lalu kalau misal ingin melihat ketika kendaraan keluar, kondisi kendaraan keluar, terus lagi H1234 BC keluar. Karena ini ada biaya parkirnya juga teman-teman. Nah, lihat sini. Durasinya sekitar 34 detik dan biaya parkirnya 7.000 teman-teman. Oke, kita lanjut lihat kendaraan. 3. Nah, ini log kendaraan. Jadi ada kendaraan masuk. Tuh statusnya excited atau udah ter apa ya? Terpenuhi dan ada 2 kendaraan masuk, teman-teman. Udah total kendaraan. Log kendaraan, riwayat kendaraan. Kita coba yang menu keempat, titik parkir. Nih, ada penjelasan teman. Total ada 2 motor yang parkir dan 2 motor yang keluar. Deteksi plat, deteksi rata-rata. Ada parkir rata-rata juga teman. Waktu parkir. Terus estimasi biaya atau enggak ekspor laporan deh. Estimasi biaya. Durasi parkir berapa jam? 1 jam. Nih, biayanya 7.000. Berarti per jam itu 7.000 teman-teman di sini. Bisa diubah juga teman-teman. Tinggal di programnya teman-teman. Untuk ini yang terakhir itu ada ekspor laporan.
Nah, filenya coba 1.txt kita kirim di situ teman, nanti bisa kita baca. Oke, laporan disimpan ke kita coba di coba satu ini teman. Ini nanti reportnya nah di sini teman. Sistem bilet parkir, kendaraan juga. Ya, ini teman. Aman ya. Oke, kurang lebih itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang jelas juga karena kondisi fisik dan jam berapa ini. Oke, dan butuh sahur teman-teman. Ya, oke kurang lebih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. See you on the next video. Stop.